Halo sahabat TPG, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ainun Naifah. Halo, nama aku Halida Larasati. Saya Yasinta Elva Fajarwati. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai teori belajar. Yang pertama, teori behavioristik. Yang kedua, teori sosial kognitif. Dan yang ketiga, teori konstruktivisme. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai teori behavioristik. Apa yang dimaksud dengan teori behavioristik? Teori behavioristik adalah upaya membentuk tingkah laku yang diinginkan. Pembelajaran behavioristik sering disebut juga dengan pembelajaran stimulus respon. Nah, lalu bagaimana ya penerapan teori behavioristik dalam proses pembelajaran di kelas? Dalam konteks pembelajaran di kelas, guru dapat memberikan stimulus berulang, sehingga tercipta pembiasaan yang dilakukan peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Untuk contoh-contoh penerapannya, guru dapat menyusun materi atau bahan ajar yang lengkap yang memuat materi sederhana hingga materi yang lebih kompleks. Melalui persiapan ini, peserta didik dapat menyimak materi yang akan dipelajari secara runtut. Lalu, guru dapat memberikan contoh berupa instruksi kepada peserta didik selama mengajar di kelas. Ketika guru melihat kesalahan dalam materi maupun pada siswa, guru akan segera memperbaiki kesalahan tersebut, sehingga kesalahan diperbaiki. Guru dan peserta didik akan belajar dari pengalaman tersebut untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Guru juga dapat memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan yang diinginkan. Dengan adanya pembiasaan tersebut, siswa dapat memiliki kesadaran yang timbul dari adanya kegiatan yang terus berulang dan konsisten. Dari kesadaran tersebut akan muncul perilaku yang lebih baik. Untuk evaluasinya, evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat dari peserta didik. Guru dapat memberikan penguatan atau reinforcement baik dari sisi positif dan negatif. Yang kedua adalah teori belajar sosial kognitif. Teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pengalaman manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial dengan mengamati orang lain. Bagaimana ya contoh penerapan teori belajar sosial kognitif dalam proses pembelajaran di kelas? Nah, pada penerapan teori ini, seorang guru membutuhkan fokus pada proses berpikir peserta didik dan memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi kognitif mereka. Guru menerapkan pembelajaran yang mengutamakan student-centered learning, agar siswa terlibat aktif dalam berbagai kegiatan, seperti memberikan kesempatan untuk berdiskusi, bertanya kepada guru apabila ada kesulitan belajar, dan memberikan kesempatan untuk mencoba, kesempatan memperbaiki kesalahan berdasarkan hasil pengamatan, serta membantu merefleksikan diri agar membantu peserta didik memahami proses mental. Untuk contoh penerapannya, guru mendorong siswa untuk melakukan diskusi berdasarkan materi yang sedang dipelajari, menjelaskan hasil diskusi di depan kelas, dan mengajak peserta didik untuk mengajukan pertanyaan. Dari kegiatan tersebut, peserta didik diharapkan dapat menerapkan proses belajar yang menggali aspek kognitif dan keterampilan peserta didik. Yang kedua, peserta didik diminta untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui kegiatan pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan yang sudah dilakukan. Yang ketiga, guru membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu persoalan yang dapat membantu siswa mengembangkan cara berpikir kritis. Selain itu, siswa juga dapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan tentang ide dan pendapat yang dimiliki. Yang terakhir, menggunakan media pembelajaran atau games dalam pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam mempelajari materi. Yang ketiga adalah teori belajar konstruktivisme, sebuah teori yang sifatnya membangun dari segi kemampuan, pemahaman dalam proses pembelajaran. Lalu, bagaimana ya penerapan teori konstruktivisme dalam proses pembelajaran di kelas? Berdasarkan pandangan teori belajar konstruktivisme, belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan yang dilakukan oleh individu yang belajar. Dalam kegiatan pembelajaran, guru dapat menerapkan student-centered learning agar peserta didik memberikan partisipasi aktif dalam proses pembelajaran.
Nah, contoh penerapannya, guru merancang pembelajaran yang bersifat eksperimental learning untuk mendapatkan pengalaman yang nyata dari orang-orang sekitar. Yang kedua, pemanfaatan sumber belajar yang berasal dari lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar merupakan salah satu sumber belajar yang memiliki nilai-nilai sangat berharga dalam proses pembelajaran peserta didik. Yang ketiga, penerapan pembelajaran dapat dilakukan dengan pembelajaran tematik yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna pada peserta didik. Yang keempat, guru mendorong kemandirian peserta didik dalam belajar. Ketika peserta didik memiliki kemandirian dalam belajar, artinya peserta didik mampu menemukan identitas intelektual mereka dan mengembangkan tanggung jawab terhadap proses belajar mereka sendiri. Yang keenam, guru mendorong peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Guru yang menerapkan proses pembelajaran konstruktivisme akan menantang para peserta didik untuk mampu menjangkau hal-hal yang berada di balik respons faktual yang sederhana, sehingga peserta didik mampu untuk menemukan solusi terkait dengan permasalahan sederhana yang ada. Baik, yang kedua kita masuk pada model-model pembelajaran berdasarkan konsep konstruktivisme. Pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme diantaranya yang pertama discovery learning, yang kedua project based learning, yang ketiga problem based learning, yang keempat inquiry, dan yang kelima contextual teaching learning. Yang pertama discovery learning. Siswa didorong untuk belajar dari diri mereka sendiri. Siswa belajar melalui aktivitas dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Dan guru mendorong siswa untuk mempunyai pengalaman dan menghubungkan pengalaman tersebut untuk menemukan prinsip-prinsip mereka sendiri. Siswa diminta untuk belajar mandiri dalam memecahkan masalah dan memiliki keterampilan berpikir kritis. Yang kedua, project-based learning. Pembelajaran berbasis proyek merupakan cara membangun dalam pembelajaran dengan melibatkan permasalahan sebagai stimulus dan fokus pada aktivitas peserta didik. Siswa dirancang untuk terlibat aktif dan dapat berpikir secara kritis. Yang ketiga, problem-based learning. Model pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu model pembelajaran yang didasarkan kepada banyaknya masalah yang membutuhkan penyelidikan yang autentik, yakni penyelidikan yang membutuhkan penyelesaian nyata dari permasalahan yang nyata. Membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan keterampilan pemecahan masalah. Yang keempat, inquiry. Pembelajaran inquiry adalah kegiatan belajar melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari, menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga siswa dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Yang kelima, contextual teaching learning. Pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang membantu guru untuk mengaitkan materi pelajaran yang diberikan dengan fakta-fakta dalam kehidupan yang nyata. Berikutnya adalah cara untuk meningkatkan motivasi siswa. Yang pertama adalah Tania, usia 7 tahun, yang memiliki kemampuan dan keinginan yang rendah untuk sukses. Berdasarkan analisis dari kelompok kami mencari tahu dengan cara yang pertama, guru mencari tahu alasan Tania tidak semangat dalam belajar. Kemudian dengan cara pendekatan personal, mencari faktor-faktor yang menyebabkan Tania menjadi seperti itu, mengkomunikasikan dengan orang tua untuk mendampingi dalam pembelajaran di rumah, kemudian membangun motivasi dalam mengikuti pembelajaran, serta memberikan pengertian bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Selanjutnya, hal yang dapat dilakukan adalah guru melakukan bimbingan secara di luar jam pelajaran secara berkelanjutan dan memperhatikan peningkatan belajar Tania. Kemudian kasus yang kedua yaitu Samuel, usia 10 tahun, yang memiliki permasalahan bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut yang besar akan kegagalan. Berdasarkan analisis dari kelompok kami, rencana yang dapat dilakukan untuk menghadapi kasus tersebut adalah mencari tahu faktor yang menyebabkan Samuel memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Apakah rasa takut tersebut disebabkan karena tuntutan dari orang tua atau tekanan dari teman?
guru memberikan pemahaman bahwa proses yang dilewati juga penting untuk mendapatkan pengalaman belajar. Lalu ketika Samuel menghadapi kegagalan lagi, dia diarahkan untuk menerima, tidak putus asa serta mau untuk berusaha mencoba kembali. Guru dapat memberikan sebuah tanggung jawab agar Samuel dapat belajar dari pengalaman tersebut. Dari pengalaman Samuel tersebut, dia dapat belajar bahwa ada kalanya sebuah proses terdapat kegagalan untuk menjadi siswa yang lebih baik. Kemudian untuk kasus yang ketiga adalah Sandra usia 13 tahun. Dia bersikap tenang di kelas dan meremehkan keterampilan temannya. Berdasarkan kelompok kami, dalam menghadapi kasus seperti yang dialami Sandra, guru dapat melihat kemampuan kognitif yang dimiliki Sandra. Apakah dia termasuk siswa yang mampu menguasai pembelajaran atau belum? Guru mencari tahu faktor yang menyebabkan Sandra tenang di kelas dan mengamati perlakuannya saat berinteraksi dengan teman sekelasnya. Guru juga dapat menanyakan kepada Sandra tentang hal lain yang dapat dilakukan adalah guru dapat mengadakan tes penilaian teman sejawat untuk mengetahui bagaimanakah Sandra ketika berinteraksi dengan teman-temannya. Setelah itu, guru memberikan pengertian kepadanya bahwa meremehkan teman itu bukanlah hal yang baik. Lalu mengibaratkan jika Sandra yang diremehkan, apakah dia dapat menghadapinya atau tidak. Kemudian, analisis berikutnya adalah untuk kasus yang keempat, yaitu mengenai Robert usia 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Sebagai guru tidak dapat berkomunikasi kembali dengan orang tuanya. Analisis dari kelompok kami yaitu hal yang dapat dilakukan guru adalah memberikan bimbingan konseling dengan mengajak Robert untuk berkomunikasi secara langsung tentang apa yang membuatnya sedikit minat di sekolah. Apabila sudah diketahui, guru melakukan pengamatan dan membuat catatan khusus untuk mengetahui perilaku Robert. Selain itu, guru juga melakukan pendekatan dengan keluarga yang disebutkan yaitu bibinya untuk mengetahui perilaku sehari-hari ketika di rumah dan meminta bibinya untuk membantu guru dalam memberikan motivasi kepada Robert. Guru mengajak komunikasi kembali mengenai hal-hal yang dilakukan agar cita-citanya tercapai di masa depan. Dengan refleksi tersebut, diharapkan Robert dapat berpikir dan menciptakan motivasi dari dirinya sendiri. Tetapi guru harus tetap memantau perkembangan minat Robert terhadap sekolahnya secara berkelanjutan. Demikianlah presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.